Oke, apakah tampilan di kalian sudah ada materinya? Halo? Belum, Bu. Belum ada ya? Oh ya, oke, sebentar. Eh, saya share dulu. Apakah saat ini sudah ada? Sudah, Bu. Ya, sudah ada ya. Baik, tidak ada hal yang mengganggu di tampilan kalian? Oke, baik. Ini saya admin dulu. Oke, jadi kalau udah mulai, nanti saya agak susah ketika harus mengadmit all peserta ya. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem kesehatan nasional. Nah, sistem kesehatan nasional merupakan bagian dari mata kuliah konsep dasar reka medis. Nah, konsep dasar reka medis merupakan salah satu kompetensi yang harus mahasiswa miliki ya untuk dapat menempuh pendidikan selama D3 ya selama 6 semester atau 3 tahun. Nah, apa Ibu yang harus saya pelajari terkait dengan SKN? Yang pertama nanti akan saya berikan regulasi-regulasi yang bisa teman-teman pelajari di rumah. Jadi secara garis besar di mata kuliah SKN di sini saya akan menjelaskan terkait dengan landasan hukum, kemudian definisi singkatnya, landasan sistem kesehatan nasional atau SKN, kemudian ada prinsip dasar dari SKN, tujuan serta kedudukan, subsistem SKN, penyelenggaraan SKN. Oke, dasar hukumnya jadi yang memayungi terkait dengan sistem kesehatan nasional ada peraturan dari Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional. Yang terbaru adanya peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 75 tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Nah, secara teoritis apa sih Ibu SKN itu? Jadi SKN negara Indonesia wajib melakukan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Indonesia, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian masyarakat secara umum serta tenaga kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu di mana komponen-komponen tersebut secara bersatu padu dan saling mendukung dapat menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Nah, kondisinya seperti saat ini. Ketika seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, Indonesia juga terdampak dari COVID tersebut, maka pemerintah membuat aturan emergensi di mana untuk mengurangi penyebaran penyakit COVID-19, pemerintah mewajibkan seluruh warga negara Indonesia tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan daring karena memang mahasiswa, kemudian anak di bawah usia dini ya, itu sangat rentan sekali untuk terkena penularan COVID-19 karena memang kalian adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu perlu gotong royong dari pemerintah, pusat, daerah maupun wilayah serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Sehingga COVID-19 sendiri di Indonesia mengalami puncak di tahun 2021 yang menjadi tren Indonesia merupakan negara tertinggi dengan kasus COVID ya. Angka kematiannya juga tertinggi. Oke, lalu bagaimana cara mengelolanya? Jadi, maaf saya mau matikan notifikasi dulu. Jadi bagaimana cara mengelolanya? Cara mengelolanya yaitu pertama adanya tujuan pembangunan kesehatan melalui upaya kesehatan. Kedua, adanya riset serta pengembangan kesehatan, ada pembiayaan kesehatan, tercukupinya kebutuhan SDM kesehatan,
ketersediaan obat-obatan, kemudian alat kesehatan, makanan, manajemen informasi, dan regulasi kesehatan serta pemberdayaan di masyarakat. Oke, ini ada temannya ya, admit. Lalu bagaimana Ibu Ilmi terkait dengan landasan SKN-nya? Ada dua, ada landasan ideal yaitu Pancasila, sila pertama hingga sila kelima. Kedua ada landasan konstitusional atau yang mengandung unsur undang-undang negara Indonesia pada tahun 1945 khususnya pada pasal 24 dan pasal 30. Pasal 28 dan 34. Oke. Di sini ada prinsip dasar dari sistem kesehatan nasional. Ada norma. Nah, jadi norma-norma di sini norma agama, ya, norma adat istiadat, norma sosial itu harus bersatu padu supaya tercapainya tadi tujuan dari SKN. Yang kedua tercapainya nilai-nilai. Jadi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budi luhur. Lalu ada aturan pokok yang bersumber dari falsafah. Jadi SKN sendiri itu berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, ada ilmu kesehatan, ilmu Pancasila, ilmu kewarganegaraan, ilmu filsafat, ilmu budaya, semua tercampur jadi satu, masuk ke dalam kesatuan aturan dari sistem kesehatan nasional. Nah, apa saja prinsip dasarnya? Harus memenuhi aspek perikemanusiaan. Kemudian terkait dengan HAM. HAM itu hak asasi manusia. Yang ketiga, ada pemerataan kesehatan yang adil, tersedianya fasilitas kesehatan yang merata, tercukupinya tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dibuktikan apa? Dibuktikan ya. Saya berikan contoh ketika Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden, sudah terjadi pemerataan ya, pemerataan pada kegiatan pembangunan infrastruktur yang dulunya beberapa wilayah di luar Jawa belum memiliki jalan tol, saat ini sudah merata. Kemudian tercukupinya atau pemerataan tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah. Yang ketiga, tersedianya infrastruktur, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan yang lainnya. Yang keempat, ada pemberdayaan. Jadi, saat ini seluruh warga Indonesia, memang khususnya yang muda-muda, untuk aktif dalam kegiatan UMKM. Ya, kemudian kegiatan mandiri, misalnya kalau dulu tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, ya, itu hanya bisa membuka praktek di rumah, tetapi saat ini sudah bisa membuka usaha. Contohnya apa? Pijat bayi, spa, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Kalau tenaga reka medis bisa nggak Bu? Bisa. Jadi banyak lulusan PMIK yang mereka membuka usaha dengan memberikan jasa pembuatan software, pembuatan desain secara elektronik ya, pembuatan reka medis elektronik. Jadi jangan kalian minder bahwasanya D3 itu nanti hanya kerja di satu rumah sakit, tidak, tetapi kalian bisa mengembangkan diri dan mandiri dengan membuka usaha di bidang reka medis dan informasi kesehatan. Yang kelima ada kemitraan ya, kemitraan yang dimaksud di sini yaitu kita saling berpangku, saling berjabat tangan dengan mitra seluruh lapisan untuk bisa mendukung dari prinsip SKN tersebut. Dan yang keenam ya, mengutamaan dan manfaat. Jadi SKN ini harus bisa saling bermanfaat. Yang ketujuh ada tata pemerintahan yang baik. Jadi pemerintah pusat, daerah dan wilayah ya itu harus saling memberikan support, saling mendukung supaya tata pemerintahannya bisa berjalan optimal. Lalu tujuannya apa Ibu? Jadi Ibu Ilmi mau menjelaskan tujuan SKN di sini adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan. Jadi setiap lapisan daerah, pusat daerah ya atau penjuru paling ujung itu memiliki hak yang sama dalam menikmati fasilitas pembangunan kesehatan. Yang kedua, potensi bangsa baik masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun dari sektor swasta saling bersinergi
supaya bisa mencapai tujuan SKN yang berhasil guna dan berdaya guna. Nah, kalian sebagai calon PMIK nanti harapannya bisa tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di Jawa. Ya, silahkan yang dari luar Jawa studinya di Yogyakarta, tetapi saya sangat berharap kalian kelak bisa mengabdi di wilayah masing-masing, bisa membangun negeri. Jadi, apa yang sudah kalian peroleh di Yogyakarta, pengalaman belajar di Yogyakarta bisa diimplementasikan besok di tempat kalian masing-masing. Kemudian maksudnya apa kita belajar SKN? Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwasannya ada penyesuaian antara SKN yang lama dengan yang baru terkait dengan perubahan dan tantangan. Yang kedua, kita harus tahu bahwasannya pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, nanti kalian sebagai calon PMIK juga harus tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia supaya bisa memenuhi tujuan pemerintah dalam pemenuhan tadi derajat kesehatan Indonesia yang menyeluruh. Yang ketiga, ada dokumen kebijakan. Apa Bu Ilmi dokumen kebijakan? Jadi, dokumen kebijakan merupakan aturan ya atau regulasi. Contohnya seperti undang-undang yang tadi sudah saya sebutkan di awal, peraturan presiden, peraturan pemerintah daerah itu yang namanya dokumen kebijakan. Nah, dokumen kebijakan di sini itu menjelaskan terkait bagaimana mengelola kesehatan sebagai acuan dalam meningkatkan atau penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang adil dan merata. Oke, bagaimana sih perkembangannya saat ini? Yang kita ketahui, Indonesia masih memiliki tantangan aspek kesehatan di Indonesia. Belum meratanya sebaran tenaga Indonesia. Yang kedua, belum terpenuhinya fasilitas kesehatan yang memiliki standar yang sama di seluruh Indonesia. Misalnya nih, kalau di Yogyakarta ya kalian mungkin bisa melihat banyak rumah sakit besar. Di Jakarta juga demikian. Sekolah-sekolah kesehatan mayoritas ada di Jawa. Tetapi jika kita melihat di area pinggiran di luar Jawa, masih belum meratanya rumah sakit besar. Itu pun kalau di Jawa rumah sakit tipe A misalnya di Jawa itu baru ada di RSUP misalnya di Hasan Sadikin Badung, RSUP kemudian Cipto Mangunkusumo ya, RSUP Sarjito itu masih ada di Jawa, RSUP dari Sutomo Surabaya, kemudian ada di RSUP di wilayah timur yang ada di Bali. Nah, itu masih belum merata, belum semuanya. Oleh karena itu, rumah rumah sakit besar yang tipe A itu masih tersentral di kota-kota besar. Nah, harapannya rumah sakit kecil ataupun fasilitas kesehatan yang ada di wilayah penjuru ujung atau di pinggiran atau di luar Jawa. Nah, di sana ini juga memiliki standar. Nah, oleh karena itu kalian sebagai perekam medis ketika belajar di Yogyakarta itu silakan dioptimalkan sebaik mungkin. Harapannya setelah lulus ilmu yang telah diperoleh bisa di istilah kalau orang Jawa diketok tular atau kita sumbangkan atau kita berbagi supaya apa yang kita bagi itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, krisis kesehatan di Indonesia ya, oke, nanti akan saya bahas. Apa sih Bu krisis kesehatan Indonesia? Mari kita bahas ya. Nah, dari JKN ini ada beberapa asas, yaitu asas perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian tenaga kesehatan, pemberian fasilitas kesehatan yang adil dan merata, begitu juga dengan sebaran tenaga kesehatan, serta mengutamakan dan manfaat dari asas SKN tersebut. Nah, utamakan manfaatnya itu seperti apa? Jadi tidak hanya tersedianya fasilitas kesehatan, tetapi tidak ada tenaganya. Sudah ada tenaganya, tapi tidak memiliki fasilitas. Sudah ada tenaga kesehatan, ada fasilitas, tetapi SDM-nya tidak mau berupaya untuk memperbaiki kesehatan di sana itu juga sama saja. Oleh karena itu, tiga segitiga terpenuhnya fasilitas, tersedianya SDM, kemudian ada kemauan. Jadi segala sesuatunya kalau ada kemauan pasti bisa berjalan dengan optimal. Nah, ini adalah flowchart atau alur dari kedudukan SKN. Negara Indonesia menyelenggarakan yang namanya beberapa sistem penyelenggaraan negara.
ada sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional, ada sistem pendidikan nasional, ada sistem kesehatan nasional, ada sistem perekonomian nasional, dan lain sebagainya. Nah, fokus yang saya ajari di sini adalah terkait dengan sistem kesehatan nasional, di mana sistem SKN di sini terbagi menjadi 6 subsistem. Ada subsistem upaya kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan yang sudah dibentuk adanya JKN atau BPJS, subsistem SDM kesehatan dengan adanya rekrutmen serta pemerataan tenaga kesehatan di berbagai wilayah, subsistem obat atau pembekalan kesehatan, ketersediaan obat alkes di seluruh wilayah Indonesia, farmasi, subsistem pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat juga harus berhasil guna dan berdaya guna, serta subsistem manajemen kesehatan, di mana 6 subsistem tersebut merupakan hal yang harus diturunkan di dalam subsistem daerah. Jadi, kalau saya bisa bercerita, pemerintah itu sudah mempercayakan secara penuh 6 subsistem tersebut kepada pemerintah daerah. Apabila ada suatu daerah belum merata kebutuhan SDM, belum merata ketersediaan fasilitas kesehatan, perlu kita pertanyakan apakah dari daerah tersebut sudah mengusulkan ke pusat untuk dilengkapi kebutuhan yang 6 poin di atas, ya. Jadi misalnya besok nih Bu, saya setelah lulus dari D3 pengennya jadi CPNS. Oh silakan, alhamdulillah ya, mengabdi di sana, mengembangkan PMIK di wilayah kalian. Oke, ada subsistem tadi ya, ada upaya kesehatan masyarakat. Ini nanti dibaca sendiri. Oke, ini dibaca sendiri. Nah, 3 unsur pembiayaan kesehatan. Ada penggalian dana atau penggalian dana itu seperti sumber pokok ya, sumber pendapatan. Bisa dari asuransi pemerintah, pajak yang dibayarkan rutin oleh seluruh warga negara, atau bantuan luar negeri. Nah, dengan adanya pembiayaan kesehatan ini contohnya apa, Ibu? Contohnya ketika Indonesia mengalami pandemi COVID, banyak kasus COVID yang meningkat, banyak kasus kematian, di mana pasien yang terkonfirmasi COVID ketika periksa di rumah sakit atau Fasienkes tidak diberikan beban biaya. Itu yang masuk ke dalam subsistem pembiayaan kesehatan. Alokasi dana, contohnya apa? Sudah ada bantuan pemerintah terkait bantuan pada pasien yang terdampak COVID. Ada pembelanjaan dana yang bisa digunakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan alkes ya, honor tenaga kesehatan supaya bisa ini menjamin atau mendukung adanya SKN. Kedua, subsistem SDM. Di sini ya, subsistem SDM berarti pemerintah memberikan wacana adanya perencanaan kebutuhan tenaga, diberikan pendidikan serta pelatihan. Seperti kalian ini saat ini seluruh, jadi secara tidak langsung banyak orang tua kalian yang sudah mulai sadar bahwasannya untuk menghasilkan SDM yang unggul itu perlu adanya pendidikan. Oleh karena itu kalian saat ini yang sudah dikirim orang tua untuk belajar itu harapannya nanti kalian bisa mengabdi kepada nusa dan bangsa dan agama. Nah, setelah kalian mengenyam pendidikan, ada pelatihan, baru nanti ada pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dengan adanya proses rekrutmen atau pemappingan, ya. Sehingga harapannya SDM yang unggul, SDM yang memiliki pendidikan yang baik, pelatihan yang optimal bisa mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, mulai saat ini ketika kalian sekolah di ilmu kesehatan, di Fakultas Kesehatan, sekarang berupaya tuh mulai hidup sehat. Yang laki-laki nih ya, yang ngerokok udah nggak usah ngerokok. Kemudian yang putri nggak usah ikut-ikutan ngerokok sekarang ya. Jadi sekarang itu udah banyak krisis, menurut saya krisis mental ya. Banyak anak perempuan yang sudah tidak canggung merokok ya, yang menggunakan baju yang tidak sopan, itu silahkan kita perbaiki lagi. Kemudian dengan kita memiliki pendidikan yang tinggi, harapannya menjadikan cerminan, ya seperti itu. Nah, kemudian hindari penggunaan narkoba, karena itu kan tidak mencerminkan kita sebagai calon tenaga kesehatan.
Kemudian SDM kesehatan ya, di sini jadi semua tenaga kesehatan yang bekerja di seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas atau fasilitas kesehatan pratama itu harus aktif dan profesional. Setelah kalian lulus dari D3 RMIK, itu tidak stop di sana saja. Tetapi nanti kalian wajib mengikuti seminar, pelatihan, serta lokakarya supaya bisa melakukan updating ilmu. Sehingga nanti teman-teman PMIK ketika bekerja di lapangan itu selalu update ilmunya, kinerjanya juga menjadi optimal ya, bisa saling sharing ilmu apa yang diperoleh. Jadi demikian. Lalu SDM-nya apa? Ada perencanaan. Jadi kalau pemerintah melakukan rekrutmen CPNS atau ASN itu sudah ada perencanaannya. Nah, data perencanaan ini biasanya diperoleh dari masing-masing wilayah atau daerah terkait dengan kebutuhan SDM. Ada kualifikasi pendidikan, ada pelatihan yang harus terpenuhi, serta pendayagunaan tenaga kesehatan. Kalau obat bagaimana Ibu? Jadi kalau SKN di bidang subsistem obat serta pembekalan, adanya jaminan ketersediaan obat-obatan di seluruh wilayah Indonesia, adanya pemerataan serta mutu obat yang sesuai dengan konten dari generik obat, serta ada pembekalan kesehatan secara terpadu. Jadi tidak hanya ketersediaan obat yang terjamin, tetapi ada edukasi kepada masyarakat. Bagaimana cara meminum obat yang benar, bagaimana cara menyimpan obat yang benar. Mungkin teman-teman bisa ketika keluar rumah sesekali melihat baliho atau flyer, ada informasi misalnya ya, simpanlah obat secara benar, perhatikan penggunaan obat antibiotik. Nah, itu salah satu upaya terkait dengan pembekalan informasi obat-obatan atau pembekalan kesehatan. Kemudian sistem pembekalan obat yang berikutnya ada ketersediaan, pemerataan serta mutu ya, tadi sudah saya singgung. Ada pemberdayaan masyarakat. Jadi pemerintah tidak bisa mencapai tujuan SKN apabila tidak ada upaya dari perorangan, kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan yang bekerja sama serta saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat. Saya berikan contoh. Ketika Indonesia terdampak pandemi Covid, pemerintah sudah bersusah payah membuat regulasi, sudah bersusah payah untuk membuat aturan, tetapi masih banyak yang bandel, ya. Disuruh pakai masker, pada nggak pakai masker. Suruh cuci tangan, tidak cuci tangan. Suruh tidak boleh bergerombol, justru malah nongkrong. Akhirnya apa? Membludak kasusnya. Diharapkan dengan adanya kasus COVID ini, semua untuk menahan diri tidak tidak keluar rumah ya. Kalau ditanya saya bosan nggak, saya Bu Ilmi juga bosan. Tetapi kan saya harus mempertimbangkan ketika saya keluar tidak mematuhi prokes, saya pulang ke rumah ketemu dengan anak-anak itu sangat beresiko menular. Nah, biasanya kesadaran itu timbul dari perseorangan. Pemerintah sudah berupaya, tetapi kalau perorangannya tidak manut ya, masih bandel, ya itu juga tidak bisa mencapai derajat kesehatan. Sehingga apa contohnya? Banyak kasus pasien COVID meninggal karena tidak lapor, isoman, tidak mau berobat, akhirnya terlambat tertolong. Kemudian banyak anak-anak muda yang bergerombol kemanapun, akhirnya apa? Tertular COVID. Banyak kan usia muda atau produktif yang meninggal ya, karena tadi kesadarannya masih rendah. Lalu pemberdayaan apa lagi? Nih ya, ada PHBS. PHBS itu perilaku hidup yang sehat. Jadi pola hidup ya, pola hidupnya itu sehat. Kemudian ada pemberdayaan kelompok serta masyarakat. Nah, peran kita sebagai tenaga kesehatan yaitu bisa saling ketok tular atau menginformasikan bahwasannya dengan adanya contoh COVID-19 saat ini, PHBS itu sangat penting. Selalu menggunakan masker, seperti demikian ya. Kemudian jangan lupa tetap social distancing and physical distancing supaya kita tidak tertular. Kalau kita tertular dan menularkan keluarga kita tercinta, maka itu menjadi dosa kita. Ya, dosa kita karena sengaja kan kita sengaja tidak manut. Kemudian bagaimana terkait dengan manajemen kesehatannya? Di sini adanya upaya administrasi kesehatan dalam pengelolaan data dan informasi. Ya, jadi pemerintah saat ini dengan era digitalisasi ya sudah mempersiapkan
bandwidth ya, kemudian mempersiapkan terkait dengan infrastruktur yang sudah mendukung terkait dengan pengolahan data sistem informasi dan teknologi. Menerapkan iptek di mana dengan adanya tujuan era digitalisasi 4.0 ya, semuanya serba canggih saat ini ya, pengurusan surat-surat administrasi, pengurusan SIM, pengurusan KTP elektronik semuanya lebih cepat ya. Sehingga mungkin 10 atau 20 tahun mendatang jangan-jangan tenaga PMIK semuanya sudah bisa digantikan oleh robot atau oleh mesin. Oleh karena itu kita harus siap dengan fragmentasi atau perubahan kecanggihan terkait dengan sistem informasi kesehatan. Oke, ini sudah ada ya, saya lewati dulu. Penyelenggaraan SKN, siapa yang harus? Ada masyarakat, pemerintah, badan legislatif, dan yudikatif. Oke, bisa dibaca sendiri. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Krisis saat ini adalah krisis kesehatan. Nah, krisis kesehatan adalah peristiwa ya di mana banyak suatu kejadian yang menimbulkan korban jiwa. Contohnya apa? COVID-19 saat ini. Ada korban yang sakit yang harus diisoman ya, adanya potensi bahaya yang bisa berdampak kepada kesehatan yang menyebabkan suatu kejadian yang luar biasa ya. Contohnya pandemi COVID-19 saat ini. Nah, oleh karena itu, dalam mengatasi terkait krisis kesehatan, perlu dibentuk adanya klaster kesehatan. Nah, klaster kesehatan terbagi menjadi 6. Ada klaster pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan, ada klaster pengendalian penyakit, ada klaster kesehatan reproduksi, ada klaster kesehatan jiwa, klaster pelayanan gizi, serta sub-klaster dari korban meninggal akibat bencana. Contohnya saat ini klaster pelayanan kesehatan semenjak adanya COVID-19 banyak rumah sakit yang membuat beberapa kamar darurat untuk bisa memenuhi pasien yang membludak. Yang kedua, ada unit-unit dalam pengendalian COVID-19. Ya, sudah ada posko-posko penanggulangan, ada tempat isoman ya. Kemudian ada klaster kesehatan reproduksi. Jadi semenjak adanya COVID-19 sampai ada ini klaster-klaster yang untuk reproduksi dalam menangani pasien dengan COVID-19. Ada klaster kesehatan jiwa. Jadi dengan adanya COVID-19 jangan salah, banyak yang stres. Ada pelayanan gizi ya, bank gizi, kemudian ada klaster untuk identifikasi korban meninggal akibat bencana COVID-19. Nah, teman-teman di sini nanti akan saya berikan pada materi berikutnya supaya bisa dibelajar mandiri ya. Nah, untuk mata kuliah KDRM kita hanya bertemu Zoom-nya 2 kali ya dalam 1 semester. Nanti yang lainnya adalah kuliah asinkron ya. Paham ya? Jadi kalau asinkron itu kuliahnya seperti tadi saya memberikan materi, tetapi di dalam materi itu ada video penjelasan. Kalau saat ini adalah kuliah sinkron. Jadi kalau kuliah sinkron saya menjelaskan dalam waktu berapa menit, nanti sisanya kalian belajar mandiri. Begitu ya. Ada yang ditanyakan terkait konsep dasar ini, baru konsep dasar, belum terlalu berat, masih bisa kalian baca. Nanti di grup akan saya kirimkan regulasi-regulasi yang tadi sudah saya jelaskan untuk dipelajari ya. Silakan mahasiswa yang baru membuat satu folder mata kuliah semester 1. Jadi di semester 1 ini ada beberapa mata kuliah. Misalnya ya, mata kuliah KDRM, mata kuliah KSKRD. Nanti simpan di Google Drive. Ketika kalian besok lulus 3 tahun ke depan, 2,5 tahun lagi ya, 2,5 tahun ke depan, jangan lebih dari 3 tahun, nanti bukan D3 ya, 2,5 tahun, nanti silakan materinya itu bisa mahasiswa simpan dan unduh ketika besok bekerja. Itu ya. Itu baik. Jika ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan, ada? Baik. Kalau tidak ada, kita foto dulu ya sebelum saya akhiri. Oke, siapkan pose paling ganteng dan paling cantik kalian. Besok kalau misalnya kuliah saya itu ada Zoom lagi ya, kalian nggak perlu terlalu tegang ya, pakai baju apapun boleh, nggak harus hitam putih, yang penting rapi ya. Selama tidak pakai celana kolor ya, nggak pakai tank top itu boleh. Jadi nggak harus formal banget. Jadi kalau ikut kelas saya tuh nyantai, misalnya pas jam makan siang ya, besok kuliahnya itu masih boleh sambil minum
Jadi izin mau ke kamar minum itu boleh. Jadi nggak saklek banget. Itu ya. Jadi nggak usah tegang. Ini dari tadi saya lihat tuh pada tegang kayak PKKMB ya. Jadi biasa aja. Nanti pegel sininya ya, nanti pegel. Kemudian gunakanlah kemeja. Tadi ada yang WA saya tapi belum saya balas karena memang saya dari pagi udah ngajar. Jam 8 udah sampai nanti jam 16 saya masih full Zoom ya. Jadi silahkan nanti pakai baju yang misalnya Ibu saya punya kemeja flanel ya silahkan pakai itu selama itu masih rapih ya. Nggak harus yang tegang. Bang ini tadi saya perhatikan semuanya kayak kayak mau ikut ujian paskibraka ya. Oke, nanti tegang ya. Oke, gitu ya. Oke, nah kalau senyum kan enak. Oke, mari kita foto bersama. Oke, bentar masih ada yang mau masuk nggak? Oke, saya hitung sampai hitungan ketiga ya. Oke, next ya. Satu, satu ya. Oke, oke satu, dua, tiga. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya dan praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.